Baik, perkenalkan, nama saya Faithful Brand Marino Wewengkang dengan NIM akhir 21048. Kali ini saya akan membahas mengenai materi yang diberikan untuk ujian akhir semester mata kuliah batubara. Untuk highlight materinya, yang pertama adalah analisis ketercucian batubara, yang kedua pengayakan dan klasifikasi batubara atau screening and classification. Kemudian ketiga, metode pencucian batubara menggunakan konsentrasi grafiti. Keempat, pencucian batubara metode pemisah. Kita langsung masuk ke materi yang pertama, mengenai analisis ketercucian batubara. Pencucian batubara merupakan usaha yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas batubara, agar batubara tersebut memenuhi syarat penggunaan tertentu atau sesuai dengan permintaan pasar. Batubara dari ROM atau run of mine terdiri atas dua kategori, yaitu batubara bersih dan batubara kotor. Ya, masing-masing kategori dilakukan pereduksian ukuran. Sedangkan batubara kotor dilanjutkan dengan proses pencucian. Pada industri pertambangan, beberapa jenis metode pencucian batubara yang dipakai yaitu jig method, dense medium, separator method, shaking table, dan flotation. Proses pencucian batubara. Dalam coal washing plant terdapat 4 tahap preparasi, yaitu pencucian batubara, dan pengeringan batubara. Untuk tahap preparasi, lebih jelasnya kegiatan pengelompokan partikel ukuran yang berbeda merupakan salah satu kegiatan penting yang dilakukan dalam pabrik pencucian. Kemudian yang tahap pra-pencucian, tujuan dari tahap ini yaitu untuk menghilangkan material pengotor yang melekat pada batubara. Yang ketiga, tahap pencucian. Tahap pencucian terjadi dalam jig atau hydrocyclone. Kemudian proses yang terakhir yaitu proses pengeringan. Batubara yang sudah bersih dari berbagai proses pembersihan akan dikeringkan dengan menggunakan fluid bed dryer. Pengoperasian pengeringan ini di bawah tekanan gas yang diambil dari sumber panas ruang fluidisasif. Kemudian untuk materi yang kedua, materi pengayakan dan klasifikasi batubara. Sizing adalah tindakan untuk pengelompokan partikel menurut besar kecilnya ukuran dan bila pengelompokan dilakukan dengan menggunakan ayakan, maka disebut screening. Sedangkan untuk partikel halus, di mana pengelompokan tidak mungkin dilakukan dengan menggunakan ayakan. Terdapat satu metode dengan memanfaatkan beda kecepatan pengendapan partikel di dalam media udara dan di dalam air. Cara ini disebut classification. Pengayakan, screening, adalah kegiatan pengelompokan partikel dengan melewatkannya melalui mata atau lubang ayakan, sehingga terbagi menjadi kelompok yang lolos lubang ayakan dan tidak lolos lubang ayakan. Partikel yang lolos melewati mata ayakan disebut undersized product, sedangkan yang tertinggal di atas mereka disebut oversized product. Efisiensi. Pengayakan partikel-partikel dengan ukuran butir lebih besar dari mata ayakan tentu akan tertinggal sebagai oversized product. Sedangkan untuk yang berukuran kecil dari mata ayakan akan lolos sebagai undersized product. Kita masuk ke materi yang ketiga, pencucian metode konsentrasi grafiti. Pencucian batubara merupakan suatu usaha untuk mengolah atau mencuci batubara kotor yang berasal dari penambangan menjadi batubara bersih agar dapat memenuhi persyaratan-persyaratan konsumen. Misalnya batubara kokas, pembangkit listrik tenaga uap, ketel uap, industri semen, atau industri kecil lainnya dalam bentuk batubara uap. Jig merupakan salah satu alat pemisah yang berdasarkan perbedaan berat jenis bekerja secara mekanis, yang menggunakan adanya perbedaan kemampuan menerobos dari butiran yang akan dipisahkan. Metode gravity concentration memisahkan mineral dari berbeda berat jenis oleh gerakan relatif sebagai respon dari gravitasi dan satu atau beberapa gaya lainnya.
Kemudian kita masuk ke yang keempat, pencucian menggunakan media terpisah. Pencucian batu bara bertujuan untuk memisahkan dari material pengotornya dalam upaya meningkatkan kualitas batu bara sehingga nilai panas bertambah dan kandungan air serta debu berkurang. Operasi pemisahan bak media berat. Larutan yang digunakan di laboratorium biasanya berupa larutan organik. Prinsip endapan dipakai dalam skala industri untuk memisahkan batu bara bersih dari pengotornya. Tetapi tentu saja tidak mungkin menggunakan larutan organik untuk operasi pemisahannya karena biayanya akan mahal dan sangat berbahaya. Produk yang dihasilkan dari operasi pemisahan bak media berat yaitu yang pertama endapan atau sink, kedua apungan atau float. Bak media berat terbagi menjadi dua yaitu dak dalam, kedua bak dangka. Media pemisah yang dapat digunakan antara lain air, ditambahkan magnetit halus, air, kemudian ferrosilikon, ketiga air, ditambahkan magnetit dan ferrosilikon, keempat yaitu larutan berat seperti tetra bromo. Operasi memisahkan silikon bak media berat. Siklon adalah alat untuk melakukan pemisahan berdasarkan ukuran partikel, untuk pengurangan kadar lengas dewatering, dan untuk pencucian batu bara. Peralatan yang digunakan yaitu vibrating screen, gravitational feeder, primary silicon, tangki media primer dan sekunder, magnetic separator, classifier, dan pompa. Material yang dihasilkan yaitu subbituminous, kemudian ultrafine magnetic, dan air. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja siklon yaitu diameter siklon, sudut kerucut, ukuran lubang umpan, lubang overflow, dan lubang underflow. Panjang sebagian silinder, tekanan pengempanan, kekentalan umpan, ukuran partikel, efisiensi klasifikasi, penempatan, dan operasi siklon media berat. Keuntungan operasi dengan silikon media berat daripada operasi pemisahan bak media berat. Operasi pemisahan dengan siklon media berat lebih menguntungkan daripada operasi pemisahan bak media berat karena pada operasi pemisahan lebih cepat dan efisien serta mampu mengolah partikel yang lebih kecil. Demikian presentasi mengenai materi untuk ujian akhir semester batubara. Kiranya dapat berguna untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah dalam penulisan dan penyebutan. Terima kasih.